Untuk Jawa Selatan itu 56%, sangat-sangat besar. Rupa-rupanya kamilah kecamatan yang paling tinggi angka stuntingnya untuk di Kabupaten Sumba Barat Daya. Ingat mama-mama, bahwa Tuhan sudah produksi payudara susu itu ada fungsinya. Jangan kasih bapak lagi yang menyusui. Minta maaf. Nanti dadanya kasih sama bapaknya, marah tiba-tiba. Terus sang suami tidak mengerti, dia balas juga. Untuk penanganan stunting wajib dianggarkan dari situ. Yang terhormat Bapak Bupati dan Bapak Wakil Bupati, yang kami hormati anggota Dewan DPRD Dapil 3 Jawa Selatan, yang sama kami hormati Bapak Ibu pimpinan OPD, yang kami hormati tokoh masyarakat, tokoh agama, para kepala sekolah Kecamatan Jawa Selatan, Kepala Puskesmas TNTK, Kepala Puskesmas Wirilolo yang sama kami hormati. Singkatnya, semua kita yang hadir di ruangan ini yang sama kami hormati pula. Puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas rahmat dan berkatnya, sehingga sampai dengan siang hari ini kita selalu bertemu di Jawa Selatan. Dan selamat datang Bapak Bupati, Bapak Wakil Bupati, yang rupa-rupanya selalu mencintai kami masyarakat Jawa Selatan. Hampir setiap 2 minggu sekali pasti ada kegiatannya Bapak Bupati dan Bapak Wakil Bupati di Kecamatan Jawa Selatan. Terima kasih yang berlimpah pada Bapak Bupati dan Bapak Wakil Bupati. Gambaran singkat mengenai stunting di Jawa Selatan pada bulan Februari, sasaran adalah 2.691 balita yang diukur 2.245 jiwa. Itu sebanyak 56,57% yang stunting, atau sama dengan yang stunting itu 1.270 jiwa. Kemudian dari partisipasi memang ada peningkatan sebanyak 43% dari tahun 2021. Untuk 2022 sebanyak 83,43% yang terukur. Kemudian dari status gizi yang sangat pendek itu ada 559 anak. Kemudian yang pendek ada 711 anak, dan yang normal dari sebanyak 957 anak. Ini gambaran singkat dari peserta yang hadir pada hari ini, Bapak Bupati dan Bapak Wakil Bupati. Kami menghadirkan semua para kepala sekolah Kecamatan Jawa Selatan dan para kepala desa bersama Ibu PKK Kecamatan Jawa Selatan dan para pengusaha Kecamatan Jawa Selatan. Ini semua kami hadirkan sesuai dengan arahan Bapak Bupati bahwa penanganan penurunan stunting ini adalah pekerjaan sosial. Maka dari itu kami berkeyakinan tinggi bahwa semua yang kami hadirkan adalah mereka orang-orang yang sangat berbelas kasih. Ini harapan kami dan
harapan kami semua masyarakat Jawa Selatan untuk penanganan stunting, kalau bisa kami Kecamatan Jawa Selatan bisa dijadikan sebagai pilot project, sehingga dalam penurunan stunting yang sesuai dengan data yang ada ini, bahwa rupa-rupanya kamilah kecamatan yang paling tinggi angka stuntingnya untuk di Kabupaten Sumba Barat Daya. Sehingga kami sangat mengharap kalau bisa dalam 1 tahun ke depan sesuai dengan arahan Bapak Presiden bahwa angka stunting harus turun di 14%. Ini saja yang saya sampaikan, saya kembalikan. Terima kasih. Baik Bapak Ibu yang terkasih, selanjutnya laporan singkat Kepala Dinas Kesehatan yang dalam hal ini diwakili oleh Kepala Bidang Kesmas. Kepada Ibu silakan. Izin Bapak Bupati, Bapak Wakil. Mohon izin untuk menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan hari ini. Yang terhormat Bapak Bupati, yang terhormat Bapak Wakil Bupati, yang kami hormati anggota DPRD Dapil 3 dari Jawa Selatan, Bapak Ibu Kepala OPD ataupun yang mewakili yang sempat hadir pada hari ini, yang terhormat Bapak yang kami hormati pula Bapak Camat, Bapak Ibu sekalian yang ada di sini, izinkan saya menyampaikan secara singkat terkait rencana kegiatan kita ke depannya. Pendahuluan, latar belakang, stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak balita akibat kekurangan gizi kronis, terutama pada 1000 hari pertama kehidupan. Kondisi gagal tumbuh pada anak balita disebabkan oleh kurangnya asupan gizi yang berulang, infeksi berulang, dan pola asuh yang tidak memadai terutama dalam 1000 hari pertama kehidupan. Stunting mempengaruhi perkembangan anak sehingga tingkat kecerdasan anak tidak maksimal. Stunting juga menjadikan anak lebih rentan terhadap penyakit. Anak stunting beresiko lebih tinggi menderita penyakit kronis di masa dewasanya. Pertumbuhan dan perkembangan anak dipengaruhi oleh faktor lingkungan dan keturunan. Faktor keturunan hanya sedikit, 4-7% pada wanita, mempengaruhi tinggi badan seseorang saat dilahirkan. Sebaliknya, pengaruh faktor lingkungan pada saat lahir ternyata sangat besar, 74 sampai dengan 87% pada wanita. Hal ini membuktikan. Bapak Ibu yang terkasih, sambil beredarnya kantong donasi, acara akan kita lanjutkan. Jadi untuk diikuti bersama bahwa Presiden telah menunjuk BKKBN menjadi ketua pelaksana tim percepatan penurunan stunting. Karena itu secara nasional ketua pelaksana di tingkat nasional itu diketuai oleh Bapak Wakil Presiden. Di provinsi Wakil Gubernur ketua pelaksananya. Di kabupaten ketua pelaksana Wakil Bupati. Sementara Presiden, Gubernur, Bupati itu sebagai ketua pengarah, tim pengarah. Seperti itu. Stunting itu gagal tumbuh Bapak Mama. Gagal tumbuh yang kronis akibat asupan gizi. Jadi mulai sejak ibu hamil itu, ibu tidak mendapatkan gizi yang baik. Dia kebiasaan kita di Sumba ini, adat ini, ketika potong ayam, apa saja yang itu diutamakan bapak-bapak. Dadanya semua dikasih bapak, pahanya dikasih bapak, mama dapat tulang. Nah ini dia, akibatnya ini, makanya anak-anak kita banyak yang lahir yang tergolong stunting. Karena itu sekarang kita rubah. Ingat bapak-bapak yang hadir pada saat ini, rubah itu. Dahulukan ibu-ibu, apalagi ibu yang hamil. Kasih semua ibu ini makan yang bergizi, yang isi-isinya semua dikasih. Jangan kasih tulang. Nah, itu. Ketika kasih tulang inilah kita menjadikan anak-anak kita lahir dengan stunting akibat kekurangan gizi. Banyak bantuan sekarang yang ada, BLT, PKH, tetapi tidak sesuai dengan sasarannya.
lebih kepada kebutuhan itu. Kebutuhan anak-anak, kebutuhan gizi tidak diperhatikan lagi. Karena itu lewat kesempatan ini, inilah kita sama-sama mengoreksi kembali keberadaan kader Posyandu, kader pendamping PKH, di manakah saat itu dia berada. Karena PKH ini salah satu juga yang menunjang terlepasnya ini angka stunting, menurunnya angka stunting di kabupaten kita. Faktor penyebabnya praktek pengasuhan yang tidak baik, kurangnya pengetahuan tentang kesehatan dan gizi sebelum pada masa kehamilan. 30% dari anak usia 0 sampai 6 bulan tidak mendapatkan ASI eksklusif. Mama-mama zaman sekarang takut susunya sakit katanya. Ada baru-baru saya dapat laporan, ada ibu yang tidak mau menyusui anaknya karena takut sakit. Ingat mama-mama, bahwa Tuhan sudah produksi payudara susu itu ada fungsinya. Ketika dia tidak melakukan fungsi, penyakit yang akan pegang. Tidak menyusui anak, penyakit kanker payudara akan menjerat kita. Karena itu, minta tolong betul, ibu-ibu yang punya anak tolong disusui. Jangan kasih bapak lagi yang menyusui. Minta maaf. Dua dari 3 anak usia 0 sampai 24 bulan tidak menerima makanan pendamping. Ketika anak sudah lewat dari 6 bulan, harusnya dia dapat MPASI, makanan pendamping. Mulai sudah kita bikin bubur saring, kemudian pisang itu. Biasanya dulu saya ingat, saya punya mama juga waktu ada kami punya adik, pisang itu dikerok-kerok, kasih halus, baru anak kita, adik itu dikasih makan. Nah sekarang masihkah itu ada di kita? Kalau mau dilihat seperti ini, tentunya tidak. Mama-mama zaman sekarang sudah berkutat dengan handphone, YouTube. Lebih banyak itu bangun pagi bukan pergi di dapur tiup api untuk siapkan minum makan, tetapi lihat dulu HP. Tadi malam saya ada posting, kira-kira sudah berapa yang like saya punya postingan. Nah, lupa sudah bahwa ada anak yang harus diurus, dikasih makan. Ini salah satu pola asuh yang perlu kita harus rubah. Dimulai dari siapa? Dimulai dari diri kita sendiri, dimulai dari keluarga kita. Kalau kita tidak memulai itu, tidak akan mungkin stunting ini dia akan turun. Karena itu lewat kesempatan ini yang berharga ini, Bapak Bupati, Wakil Bupati lengkap hadir. Kami sangat menghimbau kepada masyarakat. Karena pemerintah sudah sangat-sangat jauh memperhatikan masyarakat, tetapi apa? Masyarakat ketika di intervensi terus seperti ini, yang ada adalah malas, rasa malas, tidak mau berusaha lagi. Ketika tidak mendapat tidak tercatat sebagai kakak miskin, mengamuk. Kenapa tadi? Itu berharap dapat itu uang, begitu. Sampai teganya kita mau dikategori sebagai keluarga miskin. Nah ini harus kita rubah. Kita bicara stunting, kita sudah tahu stunting seperti itu untuk Jawa Selatan itu 56%, sangat-sangat besar. Tapi harus kita yakini bahwa dari timbangan pengukuran, kegiatan pengukuran bulan Februari itu sasarannya tidak semua dicapai oleh teman-teman di desa. Masih ada beberapa desa yang belum sampai sasarannya, belum capai sasarannya. Mudah-mudahan tidak ada manusia lagi. Kalau ada, jangan sampai juga mereka yang stunting. Ini menjadi kegalauan dan kekhawatiran. Nah, sekarang kita sudah punya data yang stunting. Kalau kita hanya sekedar bertemu, bicara, tidak akan selesai masalah. Maka harus ada intervensi. Saya dan kita semua sepakat kegiatan ini adalah kegiatan kemanusiaan. Ya, anak-anak yang stunting ini jangan kita biarkan mereka stunting, jangan kita biarkan mereka gizi kurang, gizi buruk, ya, karena tadi sudah jelaskan dampaknya akan berimbas pada kualitas manusia pelaku pembangunan di saat Indonesia merdeka 14 tahun, ya, itu mereka akan menjadi kepala keluarga di sana yang sekarang ini.
Kalau manusianya stunting, otaknya tidak berkembang, maka nanti kita tidak bisa temukan yang kita harapkan. Oleh karena itu maka data yang kita miliki 1.270 orang, kalau kita intervensi, berarti dia makan pagi, makan siang, makan sore, 3 kali makan. Mampukah kita? Rasanya tidak mampu. Kalau ada barang kita bagi, kayaknya juga tidak sampai, atau juga tidak mampu mengelola di sana, karena berbagai keterbatasan, berbagai hal yang kita miliki dan mereka miliki. Jadi pada momen tadi Ibu Kabid dia coba-coba dia tawarkan itu apa ya, donasi ya, peduli kasih, cegah stunting, atasi stunting. Nah nanti ini kita buka ruang, siapa saja yang berbaik hati untuk mencegah si dia, untuk mengatasi si dia jangan stunting. Yang stunting gizi buruk, gizi kurang, ya. Kalau kita intervensi 3 bulan dengan benar, pasti akan berdampak positif. Hanya 1-2 orang saja yang belum karena penyakit penyerta lainnya, penyakit kronis. Dan kalau ada penyakit seperti itu, dengan kebersamaan yang ada, maka tidak boleh mereka dilewatkan tanpa pelayanan. Saya senang karena ada kepala puskesmas 2, ya, itu menjadi andalan kita, teman-teman puskesmas, untuk rekap, dengar, data, layani. Itu Bapak sekalian. Dan tadi Bapak Desa juga sudah dengar, Bapak Desa itu kan ada dana desa ya, Pak Kadis Pemda ya. Kita sudah dorong supaya untuk penanganan stunting wajib dianggarkan dari situ dan dikelola oleh Mama Desa atau Ketua Tim Penggerak PKK Desa, dan sarannya lakukan inovasi di sana, lakukan cara-cara sendiri, pastikan satu desa itu disentuh semua. Tiap hari harus disentuh. Ya, kalau berasnya nggak cukup, minta tetangganya. Ya, tapi tidak hanya kebutuhan beras, kebutuhan protein hewani dan nabati itu penting. Buah-buahan ada. Tapi ingat, hanya makan buah saja belum selesai. Proteinnya harus. Maka ada telur, ada kacang-kacangan, ada ikan, dan seterusnya. Ada ayam. Tadi Ibu Kadis Pemberdayaan dia sampaikan, kalau mama masak ayam, terus nanti bagi kasih bapaknya. Kalau mamanya pintar, saya ajari. Masak lama betul, terus sering tes saja kuahnya, minum terus kuahnya, itu sarinya akan masuk. Nanti dadanya kasih sama bapaknya, tapi sudah lama dimasak, tapi sudah makan kuahnya banyak. Ya, ini kata ahli gizi, ya, begitu. Dan makanan bergizi ada sekitar kita banyak sekali. Ya, banyak sekali. Hanya kita tidak rela atau mungkin tidak tahu. Oleh karena itu dengan kolaborasi ini kita akan bagi kecerdasan untuk kita terapkan dalam penanganan stunting di tingkat desa. 1.270 orang kalau makan tiap hari, ya lumayan. Siapa yang siapkan? Ya, maka tadi donasi kita buka. Saya bilang sama Ibu Kabid, ini kegiatan ini kan kalau dana dari pusat kan jelas itu untuk ini. Terus saya begitu celah, saya buka celah. Ada nggak buat bayinya? Nggak ada. Semua hanya begini. Oke, sekarang kita bikin kegiatan 50% kita saving untuk titip di desa. Tapi pastikan anak-anak itu disentuh setiap hari dan dievaluasi setiap minggu. Kalau itu kita lakukan, pasti sukses kita. Tidak hanya sukses mengatasi gizi buruk, gizi kurang anak itu,
tapi juga sukses kita membagi kecerdasan kepada orang tua, kepada keluarga, dan orang lain di sekitar di desa. Itulah yang kita harapkan, bangun desa sehat akan bisa kita maksimalkan dengan pola-pola pendekatan ini. Nah, mau cepat masuk surga, bantu ini stunting. Anda bantu stunting tanpa mengeluh, dengan sukarela, ya, Anda akan memiliki karcis masuk surga. Bahagia. Itulah lodo meringi pada melala yang kita nambahkan. Oleh karena itu, mari kita berlomba-lomba untuk ciptakan lodo meringi pada melala lewat stunting ini. Kita atasi 1.270 orang ini, kita cegah dia menjadi gizi baik. Apakah tidak ada lagi muncul stunting? Masih ada muncul nanti. Dari mana? Dari dalam kandungan yang sekarang tidak diurus dengan bagus. Masih ada. Masih. Dari mana asalnya? Dari kesehatan lingkungan yang tidak baik. Ya. Pengantin pengantin baru itu kan biasanya badan bagus toh? Ya. Oh, laki-lakinya ganteng, wah badan kekar, perempuannya wow bukan main, top chart, ya. Begitu mereka bikin anak, terjadi pembuahan, ya, mulai dari situ dalam cekcok sudah. Cekcok kenapa? Karena utang belisnya. Mulai dalam pakai lesa sudah itu, wah bukan main. Ini anak yang terlanjur terjadi buah di dalam kandungan, mulai terganggu karena lihat bapak mamanya baklai itu saja, ribut terus. Nah, mereka yang calon stunting nanti, sampai-sampai ibunya yang lagi hamil kurang gizi. Supaya jangan sampai masuk pada kurang itu, rajin ke posyandu untuk dicek, rajin konsultasikan situ untuk bercerita tentang kehidupan keluargamu kepada petugas, dan nanti akan ada konseling, akan ada arahan. Makanan yang masuk dalam tubuh ibu hamil itu harus bergizi, tidak boleh kurang. Kalau bapaknya ya boleh kurang-kurang sedikit, tapi saat dia akan melakukan pembuahan tidak boleh kurang, supaya spermanya hebat, bagus, dia membuahi telur yang hebat, dia akan jadi janin yang bagus di dalamnya. Tetapi yang bagus harus dijaga terus, begitu. Jadi nanti Ibu Kadis, saya kalau disuruh juga kasih pelajaran sama itu calon-calon pengantin, boleh. Supaya saya ajar semua dengan cara yang lain, bagaimana supaya pakai kondom seperti apa, pakai pil seperti apa. Oh, kalau tidak belajar tentang masa subur daripada pasangannya dengan bagus, supaya jangan salah. Kenapa? Jangan sampai perempuan lagi haid biasa emosional, marah tiba-tiba, terus sang suami tidak mengerti, dia balas juga. Padahal hanya gara-gara perubahan hormon daripada istrinya. Kalau tidak mengerti repot.